Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fadilah Salsabila dengan NIM 24040122120033. Di video ini saya akan menjelaskan dari materi bab 5.1, 5.2, 6.1 dan 6.2. Video ini dibuat untuk memenuhi proyek dari pendahuluan radioterapi dengan dosen pengampu Bapak Zainal Arifin, SSI, MSI, FMED. Oke, jadi yang pertama dari bab 5.1 dari kelompok 10 tentang mesin perawatan untuk radioterapi berkas eksternal. Yang pertama ada berkas sinar X dan unit sinar X. Sinar X memiliki energi antara 10 kV peak dan 5 MV. Sinar X karakteristik. Sinar X karakteristik itu dihasilkan dari perpindahan elektron pada kulit terluar untuk mengisi kekosongan kulit pada bagian dalam. Selanjutnya tentang sinar X Bremsstrahlung. Sinar X Bremsstrahlung sendiri itu dihasilkan ketika elektron menuju inti atom yang memiliki energi kinetik kemudian mengalami interaksi dengan gaya Coulomb. Untuk target sinar X sendiri, itu target atau sasaran sinar X itu dibagi menjadi dua, yakni ada target tipis dan target tebal. Selanjutnya, sinar X yang digunakan dalam radiologi diagnostik untuk diagnosis penyakit dan dalam onkologi radiasi atau radioterapi untuk pengobatan itu ada 3 macam. Yang pertama ada sinar X superficial, ada sinar X orthovoltage, dan sinar X megavoltage. Terus selanjutnya yaitu sinar X klinis. Selanjutnya tentang penentuan kualitas sinar X itu ada HVL praktis untuk deskripsi kualitas sinar dalam rentang energi sinar X superficial, ada energi efektif berkas sinar X heterogen, dan ada NAP itu digunakan untuk menggambarkan kualitas berkas megavoltage. Selanjutnya mesin sinar X untuk radioterapi dengan gambarnya seperti berikut. Selanjutnya mengenai berkas sinar gamma. Berkas sinar gamma sendiri ada dasar-dasar sinar gamma itu terdiri dari radioisotop yang sesuai untuk terapi eksternal dan sumber pemancar sinar gamma. Untuk mesin teleterapi sendiri itu definisinya adalah mesin atau modalitas yang digunakan untuk treatment radioterapi dengan berkas eksternal. Selanjutnya tentang berkas sinar gamma. Berkas sinar gamma terdiri dari sumber-sumber teleterapi, ada radionuklida, ada dimensi, ada aktivitas, ada kobalt 60. Selanjutnya tentang berkas sinar gamma. Berkas sinar gamma sendiri ada short housing, itu wadah untuk sumber teleterapi yang disebut dengan short head. Selanjutnya masih mengenai berkas sinar gamma, di mana berkas sinar gamma itu pemberian dosis dengan mesin terapi itu proses pemberian dosis pada teleterapi berhubungan dengan waktu atau treatment time. Sedangkan kolimator dan penumbra itu kolimator adalah bidang radiasi yang berbentuk persegi dan persegi panjang yang biasanya berdimensi antara 5 kali 5 hingga 35 kali 35 cm kuadrat pada jarak 80 cm dari sumber. Selanjutnya mengenai akselerator partikel ada definisi, kondisi dasar, dan jenis utama. Definisinya yaitu mesin yang digunakan untuk mempercepat partikel bermuatan, sedangkan kondisi dasarnya partikel yang akan dipercepat harus diberi muatan. Jenis utamanya ada elektrostatik akselerator, yaitu partikel dipercepat dengan menerapkan medan listrik elektrostatik melalui perbedaan tegangan yang dihasilkan antara dua elektroda konstan dalam waktu. Contohnya tabung sinar X dan generator neutron. Selanjutnya jenis dari akselerator ada biotron, ada spesifikasi dan penerapannya. Selanjutnya dan ada siklotron, ada cara kerja dan penerapannya. Selanjutnya mengenai LINX atau linear accelerator, di mana LINX sendiri itu untuk mempercepat elektron menjadi energi kinetik dari 4 sampai 25 mega elektron volt. Generasi LINX itu ada foton energi rendah dari 4 sampai 8 megavolt, ada foton energi sedang dan elektron, ada foton energi tinggi dan elektron, dan ada foton dan
elektron berenergi tinggi dan ada foton dan elektron berenergi tinggi. Pernyataan IEC tentang International Electronical Commission tentang keamanan LINEC, penggunaan akselerator elektron untuk tujuan radioterapi dapat membuat pasien terpapar bahaya jika peralatan gagal memberikan dosis yang diperlukan kepada pasien. Selanjutnya yaitu pemaparan tentang dari bab 5.2 yang berjudul tentang Treatment Machine for External Beam Radiotherapy. Sebab yang pertama, kita akan membahas tentang sistem generator tenaga radiofrekuensi, di mana radiasi gelombang rendah digunakan untuk mengakselerasi gelombang guna mengakselerasi elektron berdasarkan energi kinetiknya. Selanjutnya yaitu akselerator arah gelombang, di mana akselerator arah gelombang itu terpengaruh oleh struktur metalik dari gas isian atau penampang persegi panjang atau lingkaran yang digunakan pada gelombang mikro. Yang ketiga ada transmisi tenaga gelombang rendah, di mana transmisi gelombang rendah itu dengan generator RF yang dibawa oleh akselerasi pemandu gelombang melalui pemandu gelombang pita S persegi panjang seragam yang dievakuasi atau diberi tekanan dengan gas dielektrik. Selanjutnya yaitu tentang sistem tambahan. Selanjutnya transport sinar elektron, di mana transport sinar elektron sendiri itu pada LINEC energi rendah memiliki target tertanam dalam pandu gelombang akselerasi dan tidak diperlukan pengangkutan sinar antara pandu gelombang dan akselerasi dalam target. Selanjutnya tentang kepala terapi atau LINEC. Kepala LINEC itu berisi beberapa komponen yang mempengaruhi produksi, pembentukan, pelokalan, dan pemantauan foton klinis dan berkas elektron. Selanjutnya mengenai produksi sinar foton klinis LINEC. Sinar foton klinis itu memancarkan dari LINEC medis yang memproduksi target sinar X dan dilakukan penyaringan untuk perataan. Selanjutnya mengenai kolimasi berkas. Kolimasi berkas adalah proses membentuk dan membatasi ukuran serta bentuk berkas radiasi pada mesin LINEC atau linear accelerator untuk mengarahkan yang digunakan dalam radioterapi. Tujuannya itu untuk mengarahkan radiasi secara tepat ke tumor dengan meminimalkan dosis radiasi pada jaringan sehat di sekitarnya. Selanjutnya mengenai produksi dari sinar elektron klinis dalam LINEC. LINEC sendiri atau linear accelerator itu tidak hanya menghasilkan sinar X foton untuk terapi radiasi, tetapi juga dapat menghasilkan berkas elektron. Berkas elektron ini itu memiliki energi yang bervariasi, biasanya antara 6 hingga 30 mega elektron volt. Selanjutnya mengenai sistem pemantauan dosis. Sistem pemantauan dosis pada LINEC adalah sistem yang sangat penting untuk memastikan keamanan dan akurasi dalam memberikan terapi radiasi. Berikutnya mengenai radioterapi dengan proton, neutron, dan ion berat. Radioterapi umumnya menggunakan sinar X atau elektron untuk mengobati kanker. Selanjutnya pertimbangan perlindungan atau shielding. Ruang perawatan radioterapi harus dirancang dengan sangat hati-hati untuk staf medis, pasien, dan masyarakat umum dari radiasi. Berikutnya tentang unit teleterapi dari Cobalt 60 dibandingkan dengan LINEC. Teleterapi Cobalt 60 dan LINEC itu adalah dua jenis mesin yang digunakan dalam radioterapi untuk mengobati kanker, dan keduanya itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dan kekurangannya bisa dilihat pada gambar. Untuk gambar 5.8 itu adalah mesin teleterapi dari Cobalt 60. Selanjutnya gambar 5.9 itu tentang LINEC energi foton ganda modern yang diproduksi oleh varian atau gantry, dan perakitan penyangga pasien ditampilkan dengan jelas. Selanjutnya alasan perkembangan dan ketersediaan teknologi multimodalitas pada sebagian besar mesin modern. Nah, sebagian karena meningkatnya penggunaan logika komputer dan mikroprosesor dalam sistem kontrol mesin ini. Berikutnya mengenai simulator dan simulator
CT atau tomografi terkomputasi dalam radioterapi, di mana baik simulator maupun simulator CT itu mencakup 3 sistem utama. Yang pertama ada mekanik, ada tabung sinar X, dan peralatan pencitraan. Berikutnya ada simulator radioterapi. Simulator radioterapi itu menggunakan tabung sinar X diagnostik pada gantry berputar untuk meniru geometri mesin terapi megavoltage seperti unit teleterapi, Cobalt 60, dan Linex isosentrik. Berikutnya mengenai komputer tomografi simulator, itu ada yang pertama ada meja perawat, meja rata, ada sistem penandaan laser, ada simulator virtual. Berikutnya ada training requirement, itu penggunaan peralatan radioterapi yang kompleks memerlukan pelatihan yang baik untuk meminimalkan risiko kecelakaan. Materi berikutnya yaitu materi dari bab 6.1 yang berjudul tentang sinar foton eksternal pada aspek fisik. Pendahuluannya yaitu prosedur radioterapi terbagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama ada radioterapi sinar eksternal dan brahiterapi. Dalam radioterapi sinar eksternal, sumber radiasi berada pada jarak tertentu dari pasien dan target di dalam pasien, disinari dengan sinar radiasi eksternal. Dalam brahiterapi sendiri, itu sumber radiasi ditempatkan langsung ke dalam volume target atau pada target. Sebagian besar radioterapi sinar eksternal itu dilakukan dengan sinar foton. Untuk subbabnya, yang pertama ada besaran untuk sinar foton. Dosimetri radiasi berkaitan dengan 2 entitas yang sangat berbeda. Satu, itu menggambarkan berkas radiasi foton itu sendiri dalam bentuk jumlah dan energi foton yang membentuk berkas foton, dan yang lainnya itu menggambarkan jumlah energi yang dapat disimpan berkas foton. Ada fluensi foton dan laju fluensi foton, dan ada fluktuasi energi dan laju fluktuasi energi. Berikutnya tentang kerma udara. Nah, kerma udara sendiri itu untuk berkas foton monoenergik di udara. Kerma pada suatu titik tertentu itu sebanding dengan fluksi energi atau fluensi foton. Berikut yang keempat ada paparan di udara. Paparan di udara itu tabrakan udara kerma di udara berhubungan dengan paparan di udara melalui hubungan seperti gambar itu. Yang kelima ada dosis terhadap massa kecil medium di udara. Juga dikenal sebagai dosis di ruang bebas. Dosis ini digunakan untuk mengkarakterisasi keluaran unit radiasi dan untuk mendapatkan dosis referensi dosimetrik yang melibatkan jaringan udara atau TAR dan faktor hemburan puncak atau PSF. Tahapan dalam penentuan dosis ini itu seperti rumus pada slide ini, di mana MP itu adalah sinyal yang diukur dengan ruang ionisasi di titik P. Berikutnya yaitu sumber sinar foton. Sumber foton bersifat isotropik atau non-isotropik dan memancarkan berkas foton monoenergik atau heterogen. Semua foton dalam berkas foton monoenergik itu memiliki energi yang sama. Foton dalam berkas sinar X heterogen itu membentuk spektrum yang berbeda. Selanjutnya mengenai inverse square law atau hukum kuadrat terbalik. Jadi hukum kuadrat terbalik itu kita asumsikan tidak ada interaksi foton yang terjadi di udara antara area A dan area B. Yang ke-6.5 yaitu penetrasi berkas foton ke dalam pasien. Berkas foton yang merambat melalui udara atau ruang hampa itu diatur oleh hukum kuadrat terbalik. Selanjutnya 6.5 tentang penetrasi berkas foton ke dalam pasien. Distribusi dosis tipikal untuk berkas foton eksternal itu mengikuti pola umum yang diketahui, yaitu yang pertama, berkas memasuki pasien pada permukaan di mana ia memberikan dosis permukaan tertentu atau DS. Di bawah permukaan dosis pertama-tama naik dengan cepat mencapai nilai maksimum yang pada kedalaman Z maksimum.
Berikutnya tentang surface dose. Surface dose atau dosis permukaan itu untuk berkas sinar X megavoltage atau dosis permukaan yang umumnya jauh lebih rendah atau efek perlindungan kulit daripada dosis maksimum pada Zmax. Kontributor terhadap dosis permukaan atau DS itu foton yang terhembur dari kolimator, filter perata, dan udara. Foton yang terhembur balik dari pasien dan elektron berenergi tinggi yang dihasilkan oleh interaksi foton di udara dan struktur pelindung apapun di sekitar pasien. Selanjutnya tentang build-up dari region. Wilayah peningkatan dosis itu wilayah antara permukaan atau Z0 dan kedalaman atau Z sama dengan Zmax. Dalam berkas foton megavoltage disebut wilayah peningkatan dosis. Berikutnya tentang depth of dose maksimum. Kedalaman dosis maksimum atau Zmax itu bergantung pada dua aspek. Yang pertama ada energi berkas foton atau efek utama, dan yang kedua ada ukuran lapangan atau efek sekunder. Pada energi berkas tertentu, yang pertama untuk lapangan yang lebih kecil dari 5 x 5 cm², Zmax itu akan meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran lapangan karena hamburan di dalam phantom. Yang kedua, ukuran lapangan 5 x 5 cm² itu Zmax mencapai nilai nominalnya. Yang terakhir, untuk lapangan yang lebih besar dari 5 x 5 cm², Zmax menurun seiring dengan bertambahnya ukuran lapangan karena hemburan dari kolimator dan filter perata. Untuk exit dose sendiri, dosis yang diberikan kepada pasien pada titik keluar berkas itu disebut dengan dosis keluar, sedangkan efek ini itu kecil dan umumnya banyak yang diabaikan. Sebab selanjutnya radiation treatment dari parameter radioterapi berkas eksternal berkas foton itu dilakukan dengan 3 jenis mesin perawatan, yaitu ada unit sinar X, ada unit teleterapi isotop terutama pada kobalt 60 dan Linux. Parameter utama dalam pemberian dosis berkas eksternal dengan berkas foton itu adalah yang pertama ada kedalaman perlakuan, ada ukuran bidang, ada SSD dalam pengaturan SSD atau jarak sumber ke sumbu SID dalam pengaturan SID atau isosentris. Yang terakhir itu ada energi berkas foton. Berikutnya ada radiation beam field size. Itu ada 4 kelompok umum bentuk bidang digunakan dalam radioterapi, itu ada persegi dan persegi panjang, ada melingkar dan ada tidak beraturan. Berikutnya tentang kolimator faktor. Kerma udara di udara pada titik tertentu, P di udara itu mengandung kontribusi dari 2 komponen, ada primer dan pencar. Selanjutnya masih tentang kolimator faktor itu yang pertama dia akan menunjukkan pengukuran dari DAHF, sedangkan pada gambar B itu dia akan menunjukkan pengukuran dari D10HF. Berikutnya tentang peak scatter factor. Pada energi foton rendah atau Zmax sama dengan 0 itu titik P ada di permukaan dan PSF itu disebut sebagai faktor hemburan balik. PSF itu akan bergantung pada ukuran medan A dan juga pada energi berkas foton HF. Radiation treatment parameter. Untuk RDF 10HF sendiri itu rumusnya di mana DP akan dikalikan dengan Zmax dan A dikalikan dengan F dikalikan dengan HV per DP Zmax 10 F dan HF. Untuk gambar 6.8 itu aku menunjukkan tipikal untuk RDF, SHF, CFAHF dan SFAHF terhadap ukuran bidang A untuk berkas dari si kobalt 60 itu. Berikutnya tentang relatif dose faktor. Persamaan 6.33 itu merupakan perkiraan pertama di mana bidang A itu mewakili bidang yang diatur oleh mesin kolimator, dan pada bidang B sendiri itu adalah bidang yang tidak beraturan sebenarnya pada permukaan pasien.
Selanjutnya PDD atau persen depth dose, untuk rumusnya bisa dilihat pada gambar. Berikutnya dosis pada titik Q itu mengandung dua komponen utama. Yang pertama, komponen utama di mana EF sendiri itu adalah koefisien redaman linear efektif untuk berkas primer pada material phantom untuk kobalt 60 di dalam air. Sedangkan komponen scatter itu mencerminkan kontribusi relatif radiasi hamburan terhadap dosis di titik Q. Berikutnya ada masih dari persen depth dose ada 3. Selanjutnya tentang scatter function, di mana scatter function itu dalam perhitungan dosis radiasi seringkali digunakan untuk memisahkan penyebarannya komponen dari total dosis di Q. Nah, scatter function sendiri itu mirip dengan PDD, di mana fungsi dari scatter S itu juga bergantung pada 4 parameter. Yang pertama ada kedalaman Z, yang kedua ada ukuran bidang atau A, yang ketiga ada SSD dengan satuan F, dan energi berkas atau HF. Oke, materi yang terakhir yaitu dari subbab 6 bagian 1 dengan judul sinar foton eksternal pada aspek fisik. Pembahasan yang pertama yaitu ada dosis kedalaman sumbu pusat di dalam air pada pengaturan jarak sumber ke sumbu. Di mana pada pengobatan tumor sendiri tertentu di dalam tubuh pasien, pengaturan isosentrik atau SID itu sering dipilih karena lebih praktis dibandingkan dengan pengaturan SSD yang konstan. Selanjutnya mengenai tisu air ratio atau TAR. TAR sendiri itu awalnya diperkenalkan oleh Jones untuk menyederhanakan perhitungan dosis dalam radioterapi rotasi. Namun, penggunaannya itu kemudian diperluas untuk iradiasi isosentrik dengan beberapa bidang stasioner. Nah, TAR sendiri itu paling andal diukur menggunakan ruang ionisasi, namun pengukurannya jauh lebih rumit dibandingkan dengan PDD. Nah, berikutnya tentang hubungan antara TAR dan PDD. Selanjutnya, scatter air ratio atau SAR adalah parameter dalam radioterapi yang mengukur kontribusi hamburan radiasi di udara pada dosis total di titik tertentu. Untuk hubungan antara SAR dan S seperti rumus berikut. Selanjutnya tentang tisu phantom dan tisu phantom rasio dan tisu maksimum rasio. Konsep TAR itu bekerja dengan baik dalam pengaturan isosentris untuk energi foton, namun pada sinar X megavoltage yang dihasilkan oleh linek berenergi tinggi, konsep ini tidak dapat diterapkan dengan baik karena kesulitan dalam mengukur dosis terhadap massa kecil di udara pada energi tersebut. Untuk TPR khusus itu ditentukan untuk kedalaman referensi atau Zref yang sama dengan kedalaman dosis maksimum Zref dan disebut sebagai rasio maksimum jaringan atau TMR yang didefinisikan dalam rumus di bawah ini. Selanjutnya tentang hubungan antara TMR dan PDD bisa dilihat pada rumus 6.54, 6.55, dan 6.56. Untuk scatter maksimum rasio, seperti halnya pemisahan TAR menjadi komponen utama dan komponen hamburan, TMR sendiri itu juga dapat dipisahkan menjadi komponen utama dan komponen hamburan, yang disebut sebagai rasio maksimum hamburan atau SMR yang didefinisikan sebagai pada rumus 6.61. Berikutnya, mengenai rasio off-axis atau beam profile, perbandingan luar sumbu atau off-axis ratio atau OR. OR sendiri atau perbandingan luar sumbu adalah perbandingan antara dosis pada titik tertentu di luar sumbu pusat berkas terhadap dosis pada sumbu pusat berkas pada kedalaman yang sama.
Untuk berikutnya, profil berkas sinar X megavolt itu memiliki 3 area utama. Pusat center itu merupakan bagian tengah dari profil berkas hingga sekitar 1 sampai 1,5 cm dari tepi medan geometris. Yang kedua, penumbra itu area di sekitar tepi medan di mana dosis itu akan menurun secara cepat. Yang terakhir itu umbra, yaitu area di luar medan radiasi yang jauh dari tepi medan dengan dosis rendah, berasal dari radiasi yang ditransmisikan melalui kolimator. Berikutnya tentang beam flatness. Beam flatness sendiri adalah parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat keseragaman dosis di area pusat medan radiasi. Standar Linek umumnya mengharuskan kerataan berada di bawah 3% pada kedalaman 10 cm dengan jarak SSD 100 cm untuk ukuran medan terbesar. Fenomena dari overflattening yang terlihat sebagai tonjolan atau horns pada profil dosis yang terjadi di kedalaman Z-Mark itu sering muncul karena energi berkas yang lebih rendah di luar sumbu pusat akibat desain filter perata yang dirancang untuk meratakan dosis pada kedalaman 10 cm. Berikutnya tentang beam simetri. Beam simetri sendiri itu simetri medan atau beam simetri itu menilai keseimbangan dosis di kedua sisi sumbu pusat berkas dan biasanya diukur pada kedalaman Z-Mark yang merupakan kedalaman paling sensitif untuk penilaian ini. Berikutnya tentang distribusi isodos dalam pentem air. Karakteristik fisik dan dari dalam pentem dengan kondisi standar sebagai berikut. Yang pertama, ada kepadatan pentem homogen. Yang kedua, ada permukaan pentem datar. Yang terakhir, ada radiasi tegak lurus pada pentem. Selanjutnya tentang kurva dan permukaan isodos. Kurva isodos itu menggambarkan distribusi dosis yang sama pada titik-titik dengan kedalaman tertentu. Berikutnya ada parameter yang mempengaruhi distribusi isodos, ada pengukuran distribusi isodos. Distribusi isodos sendiri itu dapat diukur menggunakan kamar ionisasi, detektor solid state, ada film radiografi standar, dan film radiokromik. Selanjutnya ada distribusi isodos 1 berkas pada pasien. Distribusi isodos pada pasien itu dapat ditentukan dengan 2 pendekatan utama. Yang pertama, algoritma berbasis koreksi atau correction based algoritma itu dia menggunakan data dosis kedalaman dari pentem air untuk dikoreksi sesuai kondisi pasien, seperti ketidakrataan permukaan dan variasi densitas jaringan. Yang kedua, ada algoritma berbasis model, itu menggunakan prinsip dasar untuk memodelkan distribusi dosis langsung berdasarkan karakteristik fisik dan geometri pasien. Berikutnya, koreksi dan sudut datang sinar yang miring. Ketika sinar radiasi itu mengenai permukaan pasien yang tidak rata atau miring, distribusi isodos yang dihasilkan berbeda dari standar. Selanjutnya, pada metode ini, nilai dosis pada kedalaman tertentu PDD itu dikoreksi dengan faktor jarak. Untuk metode rasio jaringan udara atau rasio jaringan maksimum, pada metode ini, dosis pada kedalaman tertentu dikoreksi dengan menggunakan rasio jaringan udara. Untuk metode pergeseran isodos, metode ini itu dosis pada titik tertentu digeser pada garis vertikal dengan nilai H kali A, di mana H-nya sendiri itu ketebalan jaringan yang hilang atau kelebihan, dan K-nya adalah faktor yang bergantung pada energi sinar. Berikutnya tentang kompensasi dari jaringan yang hilang, ada filter Wick. Filter Wick itu dapat digunakan untuk meratakan permukaan dari isodos untuk berkas foton yang menyerang permukaan pasien yang relatif datar dengan sudut sinar yang miring. Ada 2 jenis filter dari Wick sendiri yang digunakan. Yang pertama ada Wick fisik dan Wick dari dinamis.
Berikutnya bolus. Bolus adalah bahan yang mirip jaringan yang ditempatkan langsung pada permukaan kulit. Selanjutnya tentang kompensator. Kompensator itu digunakan untuk menghasilkan efek yang mirip dengan bolus, namun tetap menjaga perlindungan kulit dari radiasi foton megavolt. Selanjutnya koreksi untuk inhomogenitas jaringan. Distribusi dosis standar pada grafik isodos dan tabel dosis kedalaman umumnya dibuat menggunakan Phantom air dengan kepadatan yang seragam. Koreksi untuk inhomogenitas jaringan, 3 wilayah utama yang diperhitungkan dalam konteks inhomogenitas adalah wilayah yang pertama itu di depan inhomogenitas, wilayah yang kedua itu di dalam inhomogenitas, dan wilayah yang ketiga itu di luar inhomogenitas. Untuk 4 metode empiris untuk memperkirakan dosis di Phantom air, yang pertama ada metode TAR atau tissue air ratio, yang kedua ada metode TAR hukum pangkat, yang ketiga ada metode TAR ekivalen, yang keempat ada metode pergeseran isodos. Berikutnya tentang algoritma berbasis model untuk perhitungan. Algoritma berbasis model untuk menghitung distribusi dosis pada pasien itu dikelompokkan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama untuk perhitungan analitik sederhana itu menghitung hamburan Compton pada orde pertama dan menambahkannya pada dosis primer. Yang kedua itu metode konvolusi superposisi untuk memisahkan interaksi foton primer dari yang tersebar dan partikel bermuatan, menghitung deposisi dosis tidak langsung akibat interaksi foton. Untuk yang ketiga ada metode Monte Carlo. Metode Monte Carlo sendiri itu mengatur interaksi foton dan elektron dengan pasien menggunakan distribusi probabilitas. Berikutnya tentang integrasi segmen klakson. Integrasi segmen dari klakson itu digunakan untuk menentukan distribusi dosis dalam medan yang tidak teratur atau medan selain persegi panjang, dan lingkaran. Berikutnya tentang pengukuran dosis relatif dengan ruang ionisasi. Ruang ionisasi sendiri itu digunakan dalam fisika klinis untuk kalibrasi berkas foton dan elektron serta untuk mengukur berbagai parameter dosis termasuk faktor koreksi, faktor dosis relatif, profil dosis, dan persentase dosis kedalaman atau PDD. Untuk pengukuran dosis relatif dengan ruang ionisasi ada kurva PDD berkas foton, itu berkas foton megavoltage diukur menggunakan ruang ionisasi pelat paralel di daerah build-up dosis. Untuk rasio daya henti air terhadap udara dan faktor koreksi ruang itu tergantung pada kedalaman yang harus diperhitungkan saat mengukur dosis kedalaman dengan ruang ionisasi. Yang pertama ada berkas foton, dan yang kedua ada berkas elektron. Terus pada berkas elektron, faktor koreksi gangguan fluensi itu bervariasi hingga 5% pada ruang tanpa pelindung. Berikutnya tentang pengiriman dosis dengan sinar eksternal tunggal. Output untuk mesin sinar X dan unit isotop itu biasanya diberikan dalam centigrade per menit pada Zmax dalam Phantom, sedangkan output untuk Linux itu diberikan dalam centigrade per monitor atau MU pada Zmax dalam Phantom. Berikutnya tentang contoh perhitungan dari dosis sendiri. Misal diberikan dari D15 80 dari kobalt untuk menghitung dari D10, 20, 140 kobalt, di mana D15, 15 dan 80 kobalt itu akan sama dengan DZA dari F dari C dari kobalt adalah laju dosis dalam centigrade per menit pada titik Q di dalam Phantom air pada kedalaman Z 15 cm pada sumbu pusat berkas kobalt dengan ukuran bidang
15 kali 15 cm kuadrat dengan SSD-nya itu 80 cm. Untuk berikutnya tentang waktu koreksi rana, di mana waktu koreksi rana atau TS itu didefinisikan sebagai waktu yang harus ditambahkan atau dikurangi dari waktu perawatan yang dihitung dari TC untuk memberikan dosis yang ditentukan secara akurat kepada pasien. Sekian presentasi dari saya untuk materi dari bab 5.1, 5.2, 6.1, dan 6.2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.